Oke. Wifi-nya di sini. Wifi-nya di sini. Wifi-nya di sini. Itu, yang tembok ratapan tadi ya. Kita di atas sekarang. Yang mau screenshot silakan. Yang mau screenshot silakan ya. Itu tembok ratapan. Oke. Ayo. Tentara mereka. Shalom. Shalom. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Itu Al-Aqsa ya. Itu Al-Aqsa. Jadi ini tempat suci kedua buat orang Muslim. Dan dipercaya Isra Mi'raj sampai Muhammad naik borak dari sini ke Makkah. Yang kanan ini apa, Pak? Ini Al-Aqsa, Dome of the Rock, yang kubah emas. Oh, yang ini masjidnya? Ya, ini masjid Al-Aqsa ya ini. Itu gerejanya? Bukan gereja, ini masjid. Sama-sama masjid? Iya, ini tempat suci kedua buat orang Muslim. Bedanya kanan sama kiri? Loh, ya beda, ini Al-Aqsa, namanya beda. Itu Muslim. Iya. Oh, yang sana enggak tadi? Itu tentara Israel kan? Iya, yang tadi. Pegangin dulu. Sebentar, siap-siap. Burungnya bagus suaranya, Jeff. Makasih. Hah? Iya. Itu dalamnya ya. Dalam Al-Aqsa. Ada dua masjid dan tempat milik orang Muslim. Dan tempat ini sangat suci untuk orang Muslim. Ini berita sudah di mana-mana, khususnya juga di negara Anda di Indonesia. Dua tempat ini ada dua masjid. Yang pertama dibangun di sini oleh orang Muslim. Masjid ini namanya As-Sakhra, Dome of the Rock. Ya, coba lihat ini yang kubah emas, kubah kuning. Ya, apa di dalamnya? Dalamnya ada batu. Dan tempat ini dulu, ya menurut arkeologis, itu tempat di mana orang Yahudi mengkorbankan domba-domba, tempat mezbah tahu. Kenapa bait suci penting untuk orang Yahudi? Karena dulu, Bapak Ibu, di sini dibawakan domba-domba, ya kambing, dikorbankan. Kenapa orang mengkorbankan kepada Tuhan? Ini taksiran, ya, untuk Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang, dosa-dosa kita. Ya, dan ruang Maha Kudus terletak juga di daerah itu. Lalu mezbah baru ruang Maha Kudus. Dan ruang itu ya ada dua ruang. Yang di dalam itu namanya ruang Maha Kudus. Yang di luar itu ruang di mana bisa imam masuk. Tapi ke dalam di mana ada tabut perjanjian, tongkat Harun, ya menorah, itu hanya imam besar agung setahun sekali. Kapan? Pada hari raya Yom Kippur. Yom Kippur artinya penubusan dosa, takfiran. Tapi itu yang dekat dulu. Lalu sejarah tentang rumah Tuhan mulai abad 10 sebelum Masehi, Raja Salomo dia yang membangun bait suci yang pertama. Di sini, di mana kita sekarang? Tapi bait suci itu dihancurkan. Kapan? Pertama kali abad 6 sebelum Masehi oleh kerajaan Babilonia, ya. Nabukadnezar menghancurkan bait suci. Kedua kalinya mereka berhasil untuk membangun bait suci yang kedua. Untuk apa? Sekali lagi ini untuk budaya tradisi orang Yahudi, korban. Dan bait suci yang kedua juga itu diperluaskan oleh Herodes Agung.
Lalu ada bagian dari sini masih asli. Salah satunya kita melihat di luar sebelum kita masuk tembok ratapan. Di mana itu arah itu? Ya, tembok ratapan. Hanya fondasinya itu dari zaman Bait Suci yang kedua, tapi yang di atas itu dari masa yang terakhir. Dan saudara-saudari, Yesus masuk rumah Tuhan yang kedua. Dan dia mengusir penjual. Tahu cerita Bapak Ibu? Apalagi dia katakan di tempat ini, ya ini juga tempat di mana orang Yahudi bisa masuk karena tidak boleh ke setiap daerah. Ada daerah untuk cewek, ada daerah untuk cowok, ada daerah untuk imam, lewi, imam besar. Bapak Ibu, itu bukan bebas. Oh, saya mau ke ruang Maha Kudus, saya bisa masuk. No, tidak boleh. Dan Yesus di sini juga katakan, di sini seorang melebihi baik Allah. Ya, dalam Injil Matius. Karena Yesus menuntut tentang dia anak Tuhan. Dia Tuhan juga, dia juru selamat. Tapi kita tahu juga banyak yang mencela dia, mengkritik dia, dan menolak dia sebagai juru selamat. Untuk orang Yahudi, Bapak Ibu, sampai sekarang Mesias belum datang. Mereka masih menunggu Mesias. Mesias buat mereka itu selain Yesus Kristus. Tapi kita percaya Yesus dia memang Mesias. Amin. Bapak Ibu, masjid yang pertama yang dibangun di sini setelah tahun 70 Masehi, setelah Bait Suci dihancurkan, itu dari tahun 691 yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Ini Masjid Al-Sakhra namanya. Dan yang kedua ini namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. Yang kubah hitam, kita melihat dari luar, kubah hitam, abu-abu, ya Masjid Al-Aqsa tahun 705 oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan yang dibangun. Dan tempat ini sekarang tempat sangat suci untuk orang Muslim. Karena mereka juga percaya Nabi Muhammad naik ke surga, apalagi di sini Abraham mengkorbankan anak dia, Ishak, atau menurut Muslim, kepercayaan Muslim itu Ismail. Ya, Ismail di tempat ini, Bukit Moria di sini. Bapak Ibu, orang Yahudi masih berharap, harapan mereka untuk membangun Bait Suci yang ketiga. Tapi di mana mereka mau membangun Bait Suci yang ketiga? Bukan di Padang Gurun. Kalau di Padang Gurun tidak ada masalah. Masalahnya mereka mau tempat ini, lokasi ini. Tapi Anda tahu tempat ini milik orang Muslim atau tempat suci untuk orang Muslim. Lalu konflik atau ada masalah dengan orang Yahudi dan Muslim. Tapi juga tidak boleh ini menghancurkan sama tempat milik orang Muslim. Tapi ada orang juga Yahudi buat mereka ini. Bapak Ibu, kita dari tahun 2000 tidak boleh masuk ke dalam masjid ini atau juga dalam ruangan. Tidak boleh masuk ke dalam. Kenapa? Ini sejarah yang terjadi dari tahun 2000. Orang Kristen boleh masuk hanya di halaman, boleh foto, ya, tapi juga tidak boleh berdoa. Sekali lagi, kalau Anda punya Alkitab mau buka, tidak boleh dilarang oleh orang Muslim atau ini peraturan tempat ini, dan kita harus juga menghormati. Ini ada sekarang polisi tentara Israel, ada tentara Israel dan juga ada penjaga dari masjid. Ini kita boleh ambil foto di tahu perjanjiannya, tahu di mana? apa? Nggak ada. Bapak Ibu, sekali lagi, di mana tabut perjanjian, di mana tongkat Harun, di mana menorah, di mana? Saya bertanya di mana? Di dalam situ. Dari mana tahu? Saya bilang dihancurkan. Jenderal Titus tahun 70. Bapak Ibu, tahun 66 Masehi, orang Yahudi memberontakkan melawan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi tidak percaya karena perjanjian pada waktu itu Yesus disalibkan pada zaman Romawi. Melarang orang percaya, mereka tidak percaya Tuhan. Apalagi mengontrol tempat ini. Mau orang mengkorbankan babi, makanan yang tidak halal atau tidak kosher buat orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi memberontakkan melawan kerajaan Romawi. Setelah 4 tahun, tahun 70, Jenderal Titus menghibung kota ini. Pasukan Romawi. Dan menghancurkan kota ini, dan juga ruang Maha Kudus, Bait Suci ini dihancurkan. Tidak bersisa. Habis. Kalau hancur apa artinya? Semuanya hancur. Tidak tahu. Aku tidak tahu di mana. Tidak dapat tahu. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, Anda percaya Yesus? Amin. Di mana rumah Tuhan? Tidak. Yesus katakan di sini seorang melebihi bait Allah. Apa bermaksud? Siapa yang penting?
bangunan batu atau Tuhan? Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus Kristus. Mari Bapak. Cemara itu. Iya, ada buahnya. Tempat wudhu. Dan tempat wudhu mereka. Pak Paulus yang menetapkan. Pak Paulus. Sendiri aja. Itu kubah emasnya. Ya. Dan di dalam gedung itu ada batu yang dipercaya di situ Abraham mempersembahkan Ishak, tapi buat orang Muslim di situ batu Ismail dipersembahkan. Nah, dari sini Nabi Muhammad percaya Isra Mi'raj naik. Oke. Bapak Ibu kita foto grup dulu di sini ya. Di mana? Di tangga keberapa? Tangga kelima. Oke. Bentar ya. Saya taruh dulu. Yang terang ya Bapak Ibu. Naik lagi yang terang biar wajahnya kelihatan. Maaf ya, kami sedang foto grup dulu. Sabar. Ya, kita jalan. Nah, taruh di situ. Ya. Tapi belum ada. Ini baru. Kita lagi. Ini dari abad 7. Seluas ini ya. Batu. Batu. Enggak. Yang lain ini sekali lagi. Ini dari zaman Islam. Bapak Ibu, ini sekali lagi saya mau ulang lagi. Oke, semua bangunan yang Anda melihat ini dari zaman Islam, ya, dari abad 7 dan juga dari abad 12 dari zaman tentara perang salib. Sekali lagi, di mana ruang Maha Kudus? Tidak ada. Di mana tabut perjanjian? Tidak ada. Semuanya hancur. Tapi lokasi Gunung Muria di sini, lokasi di mana ada Mizpah di sini, tapi ini yang mereka pakai bukan
Jangan salah. Ini dari Islam. Islam kapan mulai agama Islam? Abad 7, Bapak Ibu. Tahun 638, ya, Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab, dia yang menaklukkan Yerusalem dan dapat kunci Yerusalem dari patriark namanya Safronius. Dan mereka membangun masjid di sini. Masjid pertama As-Sakhra, Dome of the Rock. Yang kedua ini Al-Aqsa. Tapi ini dari zaman Tuhan Yesus? Bukan. Sekali lagi, ini lokasi Bait Suci dulu. Di mana bangunan Bait Suci? Hancur. Sudah hancur. Ya. Ya. Lalu dikuasai oleh orang Muslim ketika agama Islam mulai abad 7 atau tahun 638. Tapi ini dibangun tahun 691 oleh Abdul Malik bin Marwan dan anaknya juga Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi ini bangunan baru ya? Dari abad 7 ya. Ya. Di mana rumah Tuhan? Sudah hancur. Ruang Maha Kudus hancur. Sudah hancur. Lokasi Anda di sini. Ya, itu yang penting tahu, Bapak Ibu, ini bukan bangunan dari Bait Suci. Bait Suci tidak ada. Ini kenapa hancur Bait Suci? Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan, nubuatkan, terlaksana. Kapan? Tahun 70. Yesus dari mana pinang di Yerusalem? Kemarin. Dari Dominus Levi. Dia menghadapi, melihat rumah Tuhan. Dalam Injil Matius 23, Lukas 13, 19, Bapak Ibu, disebutkan dia pernah buat Yerusalem akan dihancurkan dan itu terlaksana tahun 70 Masihi. Semoga jelas, Bapak Ibu. Sekarang boleh foto, karena kita dari sini kita mau keluar menuju ke kolam beca. Berarti leluhur Qasim luar biasa tetap percaya Tuhan Yesus. Keturunan asli Bapak Ibu. Lalu ini saya mau juga menjelaskan satu hal. Anda berpikir orang Arab jadi Kristen itu berubah. Nah, agama Kristen duluan. Lalu yang percaya Yesus, Yunani, Aram, Romawi, Arab, Yunani, Indonesia dia jadi orang Kristen. Dan saya keturunan, ya, asli orang percaya Tuhan. Hanya itu dari situ di situ. Semoga Bapak Ibu semuanya percaya, ya. Amin. Dan itu jadi tempat memang berdamai. Shalom, shalom. Shalom itu artinya damai, tempat damai untuk tiga agama semua. Tidak usah kalau percaya semuanya Tuhan tidak usah ribut. Ya, Jadi bermasalah. Sebaliknya seharusnya berdamai dan sahabat dekat dengan Tuhan. Ya. Halo. Sendiri. Yang ini kudus. Perlu maskernya itu terus. dingin apa sudah capek? Ya ada duanya. Bapak Ibu, ya, kita jalannya dari sini. Enggak apa aja tuh. Nanti aja yang Sorry kena kaki. Ayo kita jalan ke kolam Siloam. Mana Pak Simpo? Udah ya, kita meninggalkan daerah Dome of the Rock. Puji Tuhan. Ini Pak Pendeta Robin dari Klaten. Ayo. Loh, satunya mana? Apanya? Tas. Ini. Oh ya. Hah? Tipu jemu. Oh. asik ya.
Nah, sekarang kita kembali ke dalam kota tua Yerusalem. Oke? Aduh, ini cepet-cepet lagi. Iya dah. Siapa yang mau tuh? Kameranya nah. Nah, tolong pegangin. Juga, tolong bantuin. Pak, masjid sebelahnya sana. Al-Aqsa. Ini Al-Sakra. Al-Aqsa kok Al-Aqsa? Yang ini, Pak. Oh, enggak tahu. Dome of the Rock. Foto Iya. bisa enggak? Sebentar. Mau difoto sebentar. Ini. Dome of the Rock. Al-Sakra. Al-Zahra tadi mana di bawah? Itu Al-Aqsa. Al-Zahra. Zahra nanti merek itu, Bu, baju. Wis. Terima kasih. Yuk, kita masuk kota tua Yerusalem ke kolam Bethesda. Ini kota Yerusalem ya. Wah, kelihatan. Ini pohon apa ini? Cemara. Ini Iya, cemara. bukan tamariska. Oh ya, mungkin ya. Pohon tarbantin, iya. Yang di mana? Gibeon, bukan Gibeon. Mau sana ya? Iya. Kan kalau di Jalan Kebun, iya Jalan Kita akan lihat Golden Gate. Gerbang emas yang tertutup. ada 13. Wah, betul. Iya. Kenapa? Oh, ada sedikit. Nanti kita lihat. Ini bukan. Ini masih Golden. Kenapa? Sampaikan apa? Nggak bisa. Oke, ini pintu gerbang emas, pintu gerbang timur yang kita melihat dari luar. Sekarang kita di dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pintu gerbang emas, Golden Gate, Golden Gate. yang kita melihat dari luar. Lalu ini tertutup oleh orang Mamluk dari abad 13 oleh penguasa namanya Paipar. Tertutup, dulu terbuka. Lalu orang ini Muslim juga takut atau mereka tidak mau karena ini ada cerita dengan agama Yahudi. Mesej akan datang masuk dan lewat melalui sini membangun bait suci, lalu mereka menutup pintu gerbang ini, apalagi ada kuburan di luar. Jadi ini Golden Gate yang dari dalam tembok. Yang selama ini kita lihat tertutup dari luar. Ya. Ini tempat suci mereka, itu masjid di dalam. Kita boleh turun, boleh ambil foto dari sini dan kita melanjutkan ke Itu kebun zaitun ya. Kenapa?
Boleh Islam. Ini pohon zaitun ya. Di Indonesia ada kok dijual. Benih dari biji. Oi. Belum pernah ya kita kesini ya. Dari jalan belum pernah. Dari mana? Masih sekarang. Oh, tapi dari luar. Sana beli. Kemarin jalan kaki berapa belas ribu? 10.000 lebih, 10,5. Kemarin kami jalan kaki 10.500 sekian langkah. Kenapa? Muat itu berapa puluh ribu? 10.500 sekian. Nggak tahu hari ini. Sudah berapa pagi ini? Bentar. Kenapa? Ya naik turun toh. Iya. Oh iya, ada yang tanya, Wasim apa? Wasim itu Kristen, percaya Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu sekolah agama, sekolah di dalam Masjid Al-Aqsa Bapak Ibu. Namanya Al-Umariyah ya. Sekolah dan ini Bapak Ibu sekolah ada untuk cewek, ada untuk cowok. Tidak boleh bersama-sama. Islam. 11.000. Lalu ini tempat lebih belajar mendidik agama Islam. Tapi sekolah biasa ini. Tapi menuntut tentang agama Islam. Kita akan keluar sekarang dari masjid. Nanti sini ada juga satu pintu gerbang. Cepat, yuk. Permisi. Nah, tentara Israel. Shalom. Oh, mereka foto-fotoan tuh dengan tentara Israel. Foto dengan tentara Israel. Ayo foto. Ya pagi. Wah, masih jauh. Agak maju motonya supaya orang bisa lewat. Terus. Tolong pegangin. Mereka masih foto dengan tentara Israel. Nah, ini di dalam kota tua Yerusalem ya. Ini dalam kota, jalannya batu semua, bukan aspal.
Ini Bethesda. Bethesda, ya. Nah ini kolam Bethesda, tapi sudah jadi gereja juga. Tapi juga coba lihat pintu gerbang ini. Itu pintu gerbang apa? Yang mempunyai 4 nama. Oh, Stefanus, Singa, Lions Gate, ya. Maria, Oh. dan Domba. Jadi ada 7 pintu gerbangnya Yerusalem. No, 8. Oh, 8. 7 terbuka, 1 dan tertutup. satu yang tadi. Iya, Kita Golden lihat Gate, dari iya. luar dan dari dalam. Ya. Awas, Makasih. Bapak Ibu. Ini letak kolam Bethesda, tapi sudah di gereja kita nggak bisa masuk. No, kita masuk. Oh, Tapi masuk. saya mau tunggu iya. mereka. Nanti mereka tersesat. Cepat yuk. Robin, panggil mereka cepat, kita mau masuk kolam Bethesda. Foto dulu. Orang pegang. Ini kolam Bethesda. Mau foto. Bapak Ibu, ini hati-hati pinggir jalan. Tapi coba lihat pintu gerbang ini. Ini salah satu pintu gerbang. Oke, kita masuk kota lama dari satu pintu gerbang, namanya Sampah. Gerbang Dan sampah. Kita melihat pintu gerbang Golden Gate yang tutup, yang kedua. Ini satu pintu gerbang namanya. Pintu gerbang ini mempunyai 4 nama. Pintu gerbang Domba, Maria, Singa, dan Stefanus, martir pertama. 4 nama ada satu pintu gerbang, bukan 4 pintu gerbang. Ini salah satu antri ke dalam kota lama. Kita sekarang menuju ke kolam Bethesda. Mari. Sini, kanan. حاجة دير بالك Harus bayar. حطيت لنا غير ممضي؟ لا. ايه؟ كتابة. لا المرة لا بس المرة الجاية. أنا عشان مستعجل. من ضمن الدخولية. أوكي. Shalom, إذا shalom. بدك وديهم وتعال اتفرج. ماشي Ini pohon apa ini? Kasim, kalau sepi kita masuk sini dulu sebelum ada turis ya. Oh enggak banyak ya. Halo, halo, shalom. Hai, halo, halo. Bon dia, bon dia. Untuk turis yang lain. Nih kolamnya ditumpuk nggak tahu dari zaman tahun berapa. Belum apa nih? Bethesda. Bukan Bethesda. Yang air berputar itu kong baru sembuh orangnya. Kolam Bethesda. Dalam ya kolamnya. Bapak Ibu kumpul dengan penjelasan baru foto ya. Oke. Kita sekarang masuk kota lama. Ya Bapak Ibu. Silakan. Iya, udah apa-apa. Enggak apa-apa. Ada video. Oke. Bapak Ibu, kita di dalam kota lama dan tempat ini namanya kolam Bethesda. Bethesda dalam bahasa Ibrani Bet Hesed. Bet artinya
Rumah. Hesed artinya pengampunan. Oh. Ya. Place of mercy. Bapak Ibu di sini dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal 5 disebutkan ada kolam Bethesda dan kolam itu mempunyai 5 serambi. Dan di kolam ini semua orang sakit berkumpul datang ke sini. Kenapa? Karena mereka menunggu malaikat. Ketika malaikat menggoncangkan ada kolam dan ada air, dan ketika malaikat turun dan menggoncangkan airnya, orang sakit yang masuk pertama duluan sembuh. Dan dalam Injil Yohanes pasal 5 disebutkan ada orang sakit selama 38 tahun. Yesus pada hari Sabat lewat dari sini. Pada hari Sabat. Dia melihat orang itu tidur di atas tikar dia di daerah ini, Bapak Ibu. Dan Yesus bertanya orang sakit, mau sembuh? Orang sakit menjawab, tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk kolam ini pertama, kolam Bethesda. Dan Yesus menyuruh dia, angkat tikarmu dan berjalan. Dan dia memang sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia apa lakukan? Dia angkat tikar dia dan berjalan. Mukjizat itu terjadi pada hari apa artinya hari Sabat, Bapak Ibu? Perhatian. Hari Sabat tidak, yang pertama tidak boleh kerja, ya, tidak boleh lakukan apa-apa, ya. Tapi harus juga percaya atau berdoa, baca Alkitab. Hari Sabat itu harinya Tuhan buat mereka orang Yahudi. Dan ketika dia jalan pada hari Sabat, apalagi kita keluar sekarang dari masjid, tapi dulu tempat apa? Bait Allah. Artinya ini dekat juga rumah Tuhan. Artinya ramai sekali dengan orang Yahudi atau juga orang yang sangat ketat dengan agama. Dan ketika mereka melihat orang itu angkat tikar dia dan berjalan, mencela dia, tidak boleh apa yang Anda lakukan. Hari ini hari Sabat, tidak boleh begitu. Tapi dia menjawab, orang yang menyembuhkan aku, menyuruh aku untuk angkat tikar aku. Dan dia tidak tahu ini Yesus. Ketemu Yesus di rumah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan mereka tahu ini Yesus. Dan juga orang Yahudi sangat membenci Yesus karena Yesus melakukan mukjizat juga pada hari Sabat. Yesus katakan, hari Sabat untuk manusia. Manusia kepala hari Sabat, Bapak Ibu. Ya. Dia memberikan mereka juga misal, kalau Anda punya keledai dan jatuh di dalam sumur atau dia perlu air, tidak kasih dia pada hari Sabat, pasti kasih. Lalu manusia kepala hari Sabat, bukan hari Sabat kepala manusia. Saudara, dari mukjizat itu terjadi di sini. Dan Anda pasti sekarang tanya, oh, di mana kolam? Di mana airnya? Kolam ini, Bapak Ibu, ini sisa-sisa dari kolam Bethesda bekas. Dalam ya? Ya. Tapi Bapak Ibu, bentuknya dulu tidak seperti ini. Karena kita sekarang abad 21, 2000 tahun kemudian. Kenapa kolam tidak seperti dulu? Ada beberapa sebab. Salah satu sebab, kota ini dihancurkan tahun 70 Masehi. Topografi kota ini berubah. Apalagi Kaisar Adrianus Romawi membangun di sini kuil dewa. Itu artinya menghapuskan atau melarang air masuk. Dan kolamnya bentuknya jadi berubah. Tapi ketika agama Kristen jadi resmi abad 4, membangun gereja di sini, menghancurkan kuil dewa di sini, dan membangun gereja memperingati peristiwa itu. Tapi juga tahun abad 7 dihancurkan oleh negara Persia, dibangun kembali oleh tentara Perang Salib. Tapi sisanya ini hanya sisa-sisa dari kolam Bethesda, hanya ujung utara. Bagaimana bentuknya kolam Bethesda dulu? Coba lihat ini HP, seperti HP Bapak Ibu. 5 serambi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Dan di mana yang kelima di tengah? Itu artinya Bapak Ibu ada 2 bagian. Bagian selatan sekarang ada bangunan atau ada biara sekarang, dan ini ujung utara. 5 serambi melambangkan apa? 5 luka Tuhan Yesus. Amin. Ya, semua orang sakit mengikuti Yesus. Tapi Yesus, ya, dia yang memanggul semua luka-luka manusia ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Di sini Bapak Ibu ada gereja juga, namanya Gereja Santa Ana. Lalu peristiwa pertama itu kolam Bethesda di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit selama 38 tahun. Dan di sini ada gereja namanya Santa Ana. Ana siapa? Nenek Tuhan Yesus. Ana dan Yoakim. Dan Bapak Ibu, tempat ini memperingati di mana Maria, ibu Yesus, lahir di sini. Lalu 2 peristiwa, kolam Bethesda
dan tempat lahir Maria. Gereja ini dari abad 12 Masehi, dari zaman tentara perang salib, hampir 800 tahun, Bapak Ibu. Dan gereja ini dinominasi oleh negara Prancis, itu sebabnya ada bendera Prancis. Gereja Kristen Katolik oleh ordo dinominasi oleh ordo Biara Putih. Putih karena Romo di sini cupahnya putih, cupahnya putih. Akustiknya sangat luar biasa. Nanti Abuna akan mengajarkan kita ya satu lagu di dalam gereja ini bersama-sama kita menyanyi. Jelas Bapak Ibu? Silakan kita. Akustiknya luar biasa gereja ini. 5. Ayo masuk. Sekali lagi Ibu ini kita masuk, kita akan nyanyi ya bareng-bareng kayak kur gitu. Yuk. Dan tolong siapkan rekaman karena ini bagus sekali akustiknya. Kita lihat nanti. Di gereja kelahiran itu ya? Ini lebih bagus. Ini gereja Santa Ana, sangat bagus. Kamu, puji Tuhan, nggak ada yang datang. Rekamannya siapin. Mau video, mau audio, silakan. Foto grup kah? Recording in progress. Oh.
Recording stopped. Yang mau berdoa silakan ada waktu sebentar. Berangkat lagi menuju ke Via Dolorosa, Bapak. Sebentar lagi kita ini di luar atau di ruangan ruangan? Masih di dalam. Oh, enggak di luar. Di luar itu kan di turun keputusannya. Enggak. Luar biasa ya akustiknya. Beritahu mereka. Sekarang kita akan menuju Via Dolorosa, Jalan Salib. Sebelum 3.30 harus kumroh. Kita ini jam 11, sekarang jam 10.10 kita harus di Garden Tomb. Iya. Karena Garden Tomb mereka kita dengan waktu Iya. harus. Begitu nanti di Jalan Salib tidak usah terlalu banyak keterangan, kita jalan saja.
maksudnya dia itu dari perhentian 9 mau ke Makam Kudus yang versi Katolik atau mau langsung ke Gardentum? Gardentum saja. Iya. Karena kalau yang Holy Sepulchre pasti rame di situ. Ya langsung saja. Ya, nggak apa-apa langsung saja. Stasi ke-9 kita belok. Panggil tolong beritahu. Karena kita takut terlambat nanti. Ada yang mau ke toilet sebelum kita jalan? Lus, ke toilet ada. Bapak Ibu, ada yang mau ke toilet? Tuh. Ya, di pintu keluar. Sebelum pintu keluar kiri. Sebelum pintu keluar ke kiri. Ayo, cepat. Yo Bapak Ibu yang sudah, silakan ke toilet dulu. Karena kita mau ke jalan. Ini ada turis, tapi tidak terlalu banyak. Banyak, iya. Mereka masih khawatir. Iya, perangnya. Yang datang sekarang, beruntung. Iya. Sepi. Iya. Anda tanya, boleh masuk sama Betul. orang sepi? Tidak. Iya. Bisa ini doa. Luar biasa. Nanti akan ramai sekali. Iya, Ramai pasti. masalah besar. Ayo cepet yuk. Situ Sebelum depan. pintu keluar kiri. Mari kita jalan ke situ. Ayo kita jalan yuk. Ayo cepet ya. Yuk. Jalan via Dolores. Ada turis lain. Shalom. Shalom. Bukan, via Dolorosa dulu, langsung ke Gardentum. Itu masjid tadi kan ada di lokasi Israel. Iya. Masjid 2. Kenapa tidak bisa dikuasai Israel? Iya kan sejarahnya, nggak bisa loh. Itu ambil Islam. Kan tinggal ambil aja. Lah ya nggak tahu. Tanya mereka. Kok asap? Segala sesuatu di Indonesia jadi milik Indonesia. Iya, tapi kan tetap ada Islamnya. Ini nggak bisa keluar, ini ada mobil. Masih. Tadi 2 masjid kan ada di wilayah Israel. Tadi 2 masjid kan ada di wilayah Israel. Kenapa tidak bisa dikuasai Israel? Siapa yang betul? Contoh, Anda di Indonesia, siapa yang mengkontrol di luar rumah Anda? Indonesia, polisi Indonesia. Dari rumah itu milik Anda atau milik polisi? Milik Anda. Bisa lakukan apa? Mau ganti kamar ini? Ya, itu saja. Dari luar polisi, tapi di dalam rumah ini atau tempat itu milik Muslim. Mungkin. Kalau masalahnya situasi agama, Yahudi mau menemukan tempat ini, Ayo. Bagaimana menghancurkan masjid? Contoh di Indonesia kalau mau menghancurkan masjid untuk membangun gereja, setuju? Tapi gimana kalau kemudian dihancurkan di masjid bisa ya? Bisa karena itu. Kok usah ditanyain, itu nggak penting. Iya. Bisa Ayo. diambil oleh dari. Sudah semua? Susah ini. Iya. Oke, Bapak Ibu kita mau jalan salib. Sekali lagi karena kita harus on time di Gardentum. Ada beberapa tempat apalagi makan siang. Dan hari ini kita juga mau ke Qumran. Qumran itu tempat gunungan naskah dari Alkitab. National Park, mereka juga membatasi waktu. Ini bukan sampai jam 9 ya. 3.30 akhirnya antri terakhir. Lalu kita harus on time. Ayo, Ya, ayo. panggil cepat yang lain. Hati-hati ya, ini jalannya padat sekali, banyak toko-toko, jangan sampai hilang. Kalau hilang susah carinya. Oke, bergandengan. Itulah ikut terus tur guys. Iya. Mantati dia. Siap.
Nih. Apa ini? Mas, duluan. Satu-satu. Singkat. Wih, ada lagi. Iya, mendaki ini jalan. Makan dulu. Datang dulu, datang. Saya telepon. Dengan. Ada mobil nggak? Chef. Pak Oti. Ya Bu, di situ. Oh.
namanya Gabata, Penting Antoni, atau Istana Pontius Pilatus. Penting Antoni karena di sini ya Herodes Agung membangun istana dan dia menamakan Antoni untuk menghormati Kaisar Romawi Marcus Antony. Jadi Penting Antoni. Atau juga tempat di mana gubernur tinggal di sini dulu 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ada istana buat gubernur. Yesus ditangkap di mana? Taman Getsemani. Setelah Taman Getsemani mereka bawa Yesus ke mana? Rumah Bayar. Sampai hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi mereka bawa Yesus ke mana? Ke istana Pontius Pilatus. Karena pada waktu itu dia gubernur di daerah ini atau tempat ini yang namanya juga saudara-saudari. Di sini juga Pontius Pilatus cek Yesus karena orang menilai dia cek apakah ada masalah melawan kerajaan Romawi atau dia memang orang jahat. Tapi ternyata setelah dia membahas masalah itu masalah agama Yahudi dan dia mau membebaskan kepada mereka Yesus. Ya, setelah dia dicambuk, taruh mahkota di sini. Tapi orang di sini atau orang Yahudi mengikuti dia dan menuntut salibkan dia. Tapi jangan lupakan pada waktu itu orang Yahudi mereka apa? Paskah. Bapak Ibu, Paskah itu hari raya besar dan setiap kali mereka merayakan Paskah, gubernur membebaskan kepada mereka orang jahat dan dia katakan, mau saya membebaskan kepada anak Yesus atau Barabas? Mereka meminta Barabas. Walaupun dia penyamun orang jahat, ya lebih jahat dari orang lain. Ya, bagaimana membandingkan dengan Yesus? Dan mereka meminta Barabas. Akhirnya memang dia membebaskan kepada mereka Barabas dan hukuman mati jatuh di tempat ini. Yesus Bapak Ibu, dari sini dia mulai jalan salib. Kenapa namanya jalan salib? Karena Yesus itu Bapak Ibu hukum Romawi. Orang jahat, ya akibatnya dia akan disalibkan. Itu tanda sekali lagi. Salib dulu tanda orang jahat, bukan orang baik. Dan Tuhan kita, walaupun dia ada di atas secara raja terus selamat, dia disalibkan juga antara dua di atas kayu salib. Dan dari sini dia menanggung salibnya sampai bukit Golgota, bukit tengkorak namanya. Ya, di mana bukit Golgota dalam Alkitab disebutkan? Di luar kota, Tahu dulu bahwa ibu kota dikelilingi oleh tembok. Sekali lagi, tembok melindungi orang yang tinggal di dalamnya. Coba lihat sekarang, saya berarti di sini untuk menjelaskan tentang kota lama. Ini tembok, ya, yang seperti sekarang. Dan ini tembok, Bapak Ibu. Dan di dalam tembok ada apa? Ada perumahan. Dulu pada zaman Tuhan Yesus juga ada rumah Tuhan, ada beberapa desa yang tadi kita melihat. Dan bukit tengkorak di mana lokasinya, Bapak Ibu? Karena sekarang di Yerusalem ada dua versi tentang lokasi. Sekali lagi, dua versi tentang lokasi. Tentang lokasi apa maksudnya? Lokasi di mana Yesus disalibkan. Satu versi Bapak Ibu atau yang terutama atau dari akar itu namanya versi Kristen Katolik Yunani Ortodoks. Ini bukit tengkorak, bisa lihat. Ini tembok, bukit ini di luar tembok atau di dalam? Di luar. Ini versi Kristen Katolik Bapak Ibu atau gereja Mahkamah Kudus yang dibangun. Kristen sekali. Saya berarti kata Kristen karena kita semuanya percaya Yesus. Tidak ada hanya ini tempat lukas. Lalu tembok ini sekarang hancur. Jadi gereja atau bukit tengkorak ini di dalam tembok ini yang terakhir atau di luar tembok? Tempat ini di dalam. Lalu Anda harus tahu masa. Dulu ada tembok di sini dan bukit tengkorak di luar. Sekarang jadi gereja Mahkamah Kudus di dalam. Tapi di mana ada versi yang namanya versi Garden Tomb atau Taman Orang Mengalir. Masih sampai sekarang di luar. Di mana lokasinya? Ini tempat ini bukit tengkorak. Di luar tembok atau di dalam? Di luar.
Lalu sekarang Bapak Ibu ada versi namanya teman orang Tuhan Yesus Gardentum, ya, di mana Yesus dimakamkan, di mana Yesus bangkit dari kematian Bapak Ibu setelah 3 hari atau di mana dia disalibkan. Sekali lagi ada 2 versi, tapi Yesus adalah salib kematian. Hanya tentang jalan salib semuanya mulai dari sini. Jalan salib ada 14 perhentian. 14 perhentian itu tidak tertulis semuanya, ada yang tradisi. Apa maksudnya tradisi? Ketika Yesus memandung salibnya, banyak orang yang menyatakan Yesus mencintai Tuhan Yesus, percaya dia juga, banyak orang yang tidak tahu mau lihat, dan banyak orang juga bersaksi dan meneruskan ya secara prosesnya, jalannya dari tempat ini sampai tempat di mana dia disalibkan. 14 perhentian. Perhatian pertama oleh hukuman mati jatuh. Perhatian kedua, Yesus memandung salib. Perhatian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Perhatian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya Maria. Perhatian yang kelima, Semo dari Kerem membantu menolong Tuhan Yesus dan dia memandung salib. Perhatian yang keenam, Santa Veronica mengusap wajah Tuhan Yesus, membersihkan wajahnya, ya. Dan perhatian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kali. Perhatian 8, Yesus berbicara dengan wanita-wanita, jangan menangis, aku menangis dirimu sendiri. Dan 9, Bapak Ibu, Yesus jatuh untuk ketiga kali. Dan perhatian 10 sampai 14 itu di mana Yesus Bukasi disalibkan. Perhatian 10 pakaian Yesus ditinggalkan, 10 Yesus disalibkan, 11 Yesus disalibkan, 12 ini perhatian 1 dan 2 Yesus hukuman mati jatuh dan juga Yesus memandung salib. Enggak kan pastinya. Enggak, belum nyala. Ini dah. Enggak. Jadi ini versi Katolik Via Dolorosa. Ya, jalan salib itu. Tepatnya tidak tahu ada di mana. Yang penting Tuhan Yesus pernah dan sudah pernah mati untuk kita sekali. Ayo. Dan susah mau pegangin. Bisa kok. Tadi itu pemberhentian pertama dan kedua. Ini kita akan menuju ke stasi yang ketiga. Jadi sampai sekarang mereka itu masih secara tradisi, secara doktrin masih memperebutkan sebetulnya di mana makam Tuhan Yesus. Jadi versi Ortodoks Katolik ada satu versi mereka, jadi gereja besar sekali. Tapi pada abad yang ke-19 ditemukan oleh seorang pengusaha dari Inggris lokasi yang menurut Alkitab itu lebih tepat. Nah, nanti kita akan ke sana. Namanya Gardentum, taman kuburan. Nah, kita akan lihat nanti ke sana. Nah, iya, tapi kita nggak perlu mempersoalkan di mana. Yang penting Tuhan Yesus sudah pernah mati buat kita, menebus dosa kita, dan kita harus berbagi untuk yang lain. Oke? Awas, awas.
Teman teleponin. Nah, ini daerah Arab ya, toko-toko banyak sekali. Di mana-mana ada tentara Israel. Masih muda-muda mereka karena wajib militer. Hao, shalom. Mereka nio. Ketiga dan keempat. Itu ketiga. Di sini ada perhentian 3, Yesus jatuh untuk pertama kali, dan juga perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Bapak Ibu, setiap hari Jumat sampai sekarang, ya, ini tradisi Bapak Ibu sudah lama, sudah ribuan tahun memperingati peristiwa itu, peristiwa jalan salib. Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang, dan setiap hari Jumat, ya, Ordo Fransiskan atau Romo-Romo dari biara Fransiskan membuat jalan salib setiap hari Jumat Bapak Ibu di sini, dan semua turis, karena Bapak Ibu ini namanya puncak perjalanan High Ride or Journey, di mana Yesus, ya, Raja di atas segala raja, dia menderita, ya, apalagi dia memandul salibnya untuk melepaskan kita dari dosa-dosa. Amin. Silakan kita lanjut ke perhatian yang kelima. Suara apa itu? Ini yang kelima. Perhatian yang kelima. Ini salah satu batu yang memperingati di mana Tuhan Yesus waktu dia sangat menderita, capek, terluka juga, mahkota duri di atas kepalanya, dicambuk, ya, banyak luka, banyak darah, apalagi disiksa di rumah Kayafas, Imam Besar Agung, Mahkamah Agama, dan Mahkamah dari Kerajaan Romawi. Ya, memperingati di mana Yesus buka jalan Bapak Ibu. Dan di sini ketika tentara Romawi merasakan Yesus sangat capek atau tidak bisa lanjut, apalagi dia jatuh, ya, juga salibnya berat sekali. Ya, mereka melihat orang namanya Simon dari Kyrenia. Kyrenia itu Libya sekarang, negara Libya. Ya, dan mereka meminta dari dia atau memaksa dia untuk memandul salib Tuhan Yesus. Lalu ini perhatian yang kelima. Kita sekarang menuju ke 6. Ini jadi batu di mana Yesus taruh tangan dia, kepalanya jatuh, ya, dari zaman Romawi. Oi, anak saya dari Belanda. Oh, hatatnya, mafrako. Mas, hati-hati ya, ada tanjakan tuh. Ini juga. Keenam, pemberhentian yang keenam ya.
Perhatian yang keenam, Santa Veronica mengusap wajah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, namanya memang tidak tertulis dalam Alkitab. Veronica itu salah satu wanita yang disembuhkan oleh Tuhan dan juga percaya Tuhan. Dan tahu ketika ada luka darah, dia ambil baju kain dan membersihkan wajahnya. Dan apa yang terjadi? Gambar wajahnya ditabak di atas baju itu kain. Gambarnya Tuhan Yesus. Veronica dalam bahasa Latin ada dua kata. Vera, icon, Veronica. Vera artinya benar-benar. Icon, gambar wajah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini salah satu juga peristiwa yang sangat penting Anda ketika Anda masuk gereja. Thank you. It's okay. Yunani Ortodoks banyak lukisan. Orang Bapak Ibu tidak percaya bahan, ya, tapi itu refleksi. Ya. Salah satunya juga tersebut dalam Alkitab buku Kejadian ketika Tuhan kita menciptakan manusia seperti dia, ya. Oke, lalu Veronica perhatian yang keenam dan Anda merasakan kita naik ke 7. Selalu ada delima ya, di sini itu selalu ada jus delima. Dan yang lalu tetap ada sampai hari ini. Delima ada di mana-mana. Baunya. Bapak Ibu silakan boleh masuk di gereja, boleh. Masuk ya. Masuk. Terima kasih. Maaf ya, baru gabung lagi, sinyalnya hilang dalam ruangan sebabnya, jadi saya keluar. Belum pernah masuk sini, baru pertama kali. Baru. Boleh. Aduh, saya uangnya nggak bisa ngeluarin. Oh. Ya, ini stasi yang ke-7 ya, pemerintahan yang ke-7. Kan dari tradisi Katolik ada 14. Terus? Abona, ya. Mau lihat gereja maka putus baru balik ke Gardenton? Sempat nggak? Lanjut aja. Ke Gardenton? Iya. Terus? Kita dari sini. Oke. Bapak Ibu, karena kita mau ke Taman Kuburan Tuhan Yesus, lalu dulu di sini ini seperti keluar dari kota. Kenapa keluar? Menuju ke Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak di luar kota. Lalu kalau ke Katolik kita ke gereja Makam Putus kiri, tapi karena kita ada kebaktian di Taman Kuburan Tuhan Yesus, kita lewat kanan lurus dari sini. Ya, semua. Oh, mereka masih beli minuman. Oke. Nah itu beli jus delima. Jus oran, jus delima, cepat Bapak Ibu ya. Pegangin nak. Mau beli kan? Mau bang. Minum dulu satu, susah. Nanya, kamu beli dulu. Minum dulu. Kenapa kamu beli dulu? Aja juga tawarin, yoga Robin tawarin, beliin langsung. Yoga Robin, ya ampun, langsung aja. Chef,
Beli jusnya. Nggak mau ini. Beli jus delima. Seri. Coba jus delima. Lagi. Ke. Robin seri. Berapa namanya? 2. Tambahnya. Saya singkat. Itu tapi saya sih telan. Ya udahlah. Ini ya Yerusalem kota tua ya. Sempit-sempit jalannya. Tumpuk. Enggak tumpuk. Enggak. Oh, thank you. Fresh. Udah situ, cepat. Satu. Jeffrey. Delimanya. Iya. Tuh, segar-segar delimanya. Oh. Betul yang apa yang Alkitab katakan ya. Ada sampai hari ini. Gua ini hebat. Im. Boleh. Suka kacang begini enggak? Oh, suka mete itu. Bagus nggak digoreng? Nah, nanti ini. Nanti saya bayar. Enggak. Abuna mau enggak? Oh, enggak. Enggak, jangan. Kalau mau udah beli. Jangan, saya bawa. Susu. Itu caranya meres tuh. Lihat tuh.